Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Santri dan santriwati rahimakumullah, kita lanjutkan di Madatul Fiqh. Bab sifatil wudu, bab tata cara al-wudu. Al-wudu ya, dengan didommah wawunya bimakna al-fi'l, yakni perbuatan seorang itu melakukan wudu ya. Adapun kalau al-wudu dengan di fathah wawunya itu adalah air yang digunakan untuk berwudu. Wa huwa, wudu itu adalah, kata beliau, ayan wiya raf al-hadas awil wudu lis-salati wa nahwiha. Seorang berniat untuk mengangkat hadas atau berniat untuk berwudu untuk melaksanakan salat atau yang semisalnya, baca Quran ataupun yang lainnya. Wan niyatu syartun li jami'il a'mal min taharatin wa ghairiha. Niat adalah syarat seluruh amalan dari taharah dan selainnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Hanyalah setiap amalan itu sesuai dengan niatnya dan hanyalah seorang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi syarat yang pertama seorang dalam berwudu adalah niat. Niat bisa untuk mengangkat hadas, atau niat wudu untuk salat, atau niat wudu untuk yang lainnya. Ya, dan lebih umum adalah dia berniat dengan mengangkat hadas. Karena ketika dia niat mengangkat hadas, otomatis dia bisa melaksanakan salat, bisa membaca Quran, tawaf dan yang lainnya. Tsumma yaqul, kemudian dia mengucapkan bismillah. Bismillah. Wa yaghsilu kaffayhi thalathan. Kemudian dia mencuci kedua telapak tangannya 3 kali. Naam. Thumma yatamadmad wa yastanshiq thalathan bi thalathi gharafatin. Kemudian dia berkumur-kumur, istinsak, menghirup air dengan hidung sebanyak 3 kali dengan 3 kali pengambilan air menggunakan telapak tangannya. Ya. Jadi 3 kali mengambil air dari bejana itu dia gunakan setiap kali mengambil untuk berkumur dan istinsyak. Masing-masing berarti 3. Tsumma yaghsilu wajhahu thalathan. Ya. Kemudian dia mencuci wajahnya 3 kali. Wa yadayhi ilal mirfaqaini thalathan. Dan kemudian mencuci kedua tangannya sampai siku sebanyak 3 kali. Wa yamsahu ra'sahu min muqaddami ra'sihi ila qafahu biyadaihi. Dan dia mengusap kepala dari depan kepalanya sampai belakang dengan kedua tangannya, yakni kedua telapak tangannya. Tsumma yu'iduhuma ila al-mahalli alladhi bada'a minhu maratan wahid. Kemudian dia balikkan lagi, dia kembalikan ke tempat awal dia mengusap rambut kepalanya dari depan. Tsumma yadkhulu sabahataihi fi sumakhai udhunai. Kemudian dia memasukkan jari telunjuknya ke kedua daun telinganya. Yang dimasukkan adalah jari telunjuknya, jari ibhamnya untuk jari jempol, ibu jarinya itu di luarnya, bagian luar. Wa yamsahu bi ibhamaihi dhahirahuma. Dia mengusap dengan kedua jari ibu jarinya bagian luar dari telinganya, bagian luar dari daun telinganya. Baik, kemudian berikutnya tsumma yaghsilu rijlaihi ma'al ka'baini salasan. Kemudian dia mencuci kedua kakinya sampai kedua mata kaki sebanyak 3 kali. Hada akmalul wudu' alladhi fa'alahu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah wudu yang paling sempurna yang dilakukan yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau wudu sempurna 3 kali semua, baik dia berkumur kemudian mencuci, kecuali mengusap kepala itu hanya 1 kali saja. Kemudian wal fardu min dzalika, yang wajib, yang fardu dari hal itu adalah ayyaksila maratan wahidatan.
dia mencuci setiap anggota wudu satu kali saja. Wa ayyarattabaha ala ma dzakarahu Allah Ta'ala fi qaulih, dan dia mengurutkan sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melaksanakan salat, maka cucilah wajah-wajah kalian. Wajah di sini masuk badannya berkumur dan istinsyak. Kemudian wa aidiyakum, kedua tangan kalian, ya, tangan-tangan kalian sampai siku. Wamsahu, kemudian usaplah kepala kalian dan cucilah. Wa arjulakum, perhatikan di sini lamnya di arjulakum itu di nasab dalam keadaan fathah, berarti ikut pada faghsilu wujuhakum. Faghsilu wujuhakum. Ya, bukan wamsahu biru'usikum. Kalau dengan biru'usikum itu wa arjulikum. Nah, ini bacaan yang ya tidak disebutkan dalam ayat ini. Jadi wa arjulakum ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki. Maka kaki itu dicuci, bukan diusap sebagaimana pemahaman orang-orang Syiah Rafidah. Taib. Jadi untuk menyelisihi orang-orang Syiah Rafidah, ya, karena memang orang Syiah Rafidah itu menyelisihi dari apa yang dilakukan oleh ahlu sunnah wal jamaah. Mereka ketika wudhu, ya, hanya mengusap kakinya saja, ya, tidak mencuci kaki. Taib. Wa alla yafsila bainaha bifasilin tawilin urfan, dan hendaknya dia tidak memisahkan antara mencuci anggota wudhu satu dengan berikutnya dengan jarak yang panjang menurut kebiasaan. Bihaitsu la yanbani ba'dahu ala ba'd, di mana tidak sendiri-sendiri setiap pencucian anggota wudhu itu. Wa kadza kullu mashtaratat lahul muwalat, demikian pula segala sesuatu yang disyaratkan padanya muwalah. Muwalah itu langsung melaksanakan tata cara berikutnya setelah tata cara sebelumnya itu selesai. Muwalah, bersambung antara mencuci bagian anggota wudhu satu dengan berikutnya. Jadi tidak boleh seorang wudhu misalnya dia berkumur-kumur, setelah itu dia jalan-jalan, ya, mengelilingi masjid, kemudian dia lanjutkan wudhunya mencuci muka. Jadi tidak boleh seperti itu. Baik. Nah, itu tidak muwalah. Adapun kalau dia misalnya jarak antara tempat air dia hanya sekitar 5 meter karena kerannya mati misalnya, ini dibolehkan, tidak mengapa. Baik, sampai di sini untuk pembahasan kita untuk madatul fiqh pada sifatul wudu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.